Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septriani dengan CV 241. Nah, di sini saya bertugas sebagai General Accounting pada finalisasi proyek akhir di perusahaan konstruksi ini, teman-teman. Nah, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam Odoo-nya ya, teman-teman, yang telah dibuatkan oleh tim IT. Nah, di sini kita masuk ke dalam database yang telah kami buat. Kemudian saya masuk ke akun sebagai General Accounting yang telah dibuatkan oleh tim IT. Kita login. Nah, ini ya teman-teman. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk tugas dari General Accounting, yaitu mengelola pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan mulai dari pemasukan, pengeluaran hingga penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dari perusahaan itu, teman-teman. Nah, sebelumnya kita masuk ke modul accounting. Kita bisa nih untuk General Accounting itu melakukan import SOA atau Charts of Account, yaitu pembukuan dalam sistem. Kita lihat dulu, untuk kita pilih Charts of Account, kemudian kita import reports, kita upload file, kita pilih file SOA-nya. Nah, kita tes ya teman-teman. Jika valid, maka langsung saja kita import, teman-teman. Nah, karena di sini saya telah mengimportnya, jadi tidak perlu lagi ya teman-teman. Nah, berikut merupakan akun SOA yang telah saya import. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba melakukan import aset. Nah, aset ini kami menggunakan dalam dua ya teman-teman, ada aset kategori dan juga aset. Nah, untuk aset kategori ini kami telah membuatkan dalam bentuk bangunan, kendaraan, peralatan kantor dan juga mesin. Kemudian untuk aset itu sendiri, di sini kami membuatnya di sini ya teman-teman. Kita klik aset, kita buka accounting, kemudian kita klik aset. Nah, ini teman-teman, berikut merupakan aset yang telah kami buatkan untuk dari perusahaan PT Kontri itu sendiri. Ini ada namanya gudang penyimpanan, truk pengangkut, alat bor beton, laptop proyek, generator listrik, kren konstruksi, kantor modular, mobil proyek, dan juga mesin pemotong baja. Nah, di dalam barang-barang aset yang telah kami buatkan itu masuk ke dalam aset kategorinya telah kami tetapkan, termasuk ke dalam kategori apa? Ada bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor. Nah, di sini juga ada vendor-vendornya yang akan bekerja sama untuk aset ini ya teman-teman. Setelah kami masukkan juga. Nah, di sini juga untuk harga-harga dari aset itu sendiri, teman-teman. Statusnya juga sudah running karena telah dikonfirmasi untuk accounting. Nah, si General Accounting juga dapat melakukan journal entries, teman-teman. Yang mana journal entries ini, accounting dapat melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh tugas roles pada PT Kontri ini, teman-teman. Kita buka, kita klik pada modul accounting, kita klik journal entries. Nah, ini teman-teman. Nah, ini merupakan transaksi yang telah dilakukan oleh PT Kontri itu sendiri. Nah, di sini pada tanggal 17 bulan 12 itu pada tahun 2024 PT Baja Konstruksi ikut telah melakukan invoice bill. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini untuk partnernya itu PT Baja Konstruksi. Ada juga debit dan kreditnya ya teman-teman. Sehingga balance yang dilakukan oleh ini, si Rudi Hartono. Oke, selanjutnya kita ke PT Mitra Sejati. Saya akan memeriksanya. Oke, di sini dilakukan oleh inventory. Ini ya teman-teman. Ada debit dan kreditnya juga sebesar 19 juta. Kemudian ini juga ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini juga ada partnernya. Selain dari PT Baja Konstruksi dan PT Mitra Sejati, itu ada PT Mitra Sejati Pak Budi, teman-teman. Nah, Pak Budi ini ialah Bapak yang memesan untuk pembuatan salah satu klien kami, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, customernya Pak Budi Santoso. Nah, ini untuk pembayaran dari Pak Budi Santoso itu telah di-create oleh inventory ya teman-teman. Nah, ini dari account sales. Kemudian di sini ada beberapa barang yang diperlukan, yaitu ada pekerja plafon, pemasangan kaca PPH 23,2% dan juga inventory, kemudian ada finishing dindingnya teman-teman. Nah, di sini ada debit dan kreditnya juga, sehingga dalam berbentuk balance sebesar 19.600.000.
Oke. Ini juga transaksi dari mereka. Selanjutnya di sini ada, selain Pak Budi, di sini ada juga kemudian ke PT Baja Konstruksi. Nah, ini ada dua ya teman-teman untuk skenario-nya. Vendornya ada PT Baja Konstruksi, telah dibayar juga untuk pembayarannya. Ini telah di barang-barangnya berupa bor tangan, semen, dan juga PPN in 11%. Dan juga debit kreditnya 24.420.000. Sama ya teman-teman. Ini telah dikonfirmasi pada tanggal 17 bulan 12 2024 dalam bentuk IDR pembayarannya. Dan juga ini transaksi yang dilakukan pada hari ini. Oke, saya telah memeriksanya ya teman-teman pada bagian journal entries. Nah, sehingga untuk totalnya yaitu sebesar 2.308 juta teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu untuk journal entries-nya. Nah, di sini si general accounting itu bisa dapat melakukan download laporan yang mana bisa kita lakukan pada reporting. Nah, di sini kita klik general ledger. Pertama kita report general ledger. Nah, di sini kita isi aja pada bagian tanggalnya. Ini untuk laporannya pada bagian general ledger itu saya memilih pada tanggal 1 November 2024 dan juga terakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kita print. Kita buka. Nah, ini teman-teman. Dari PT Kontri itu sendiri, berikut merupakan transaksi yang dilakukan pada PT Kontri untuk general ledger-nya. Ini. Oke, kita close saja. Nah, si general accounting juga dapat melakukan report. Sebenarnya untuk semuanya bisa ya general accounting, mereka berhak untuk melakukan report yang mana aja. Namun di sini saya akan menampilkan beberapa saja. Nah, di sini ada profit dan loss, keuntungan dan juga kerugian pada PT Kontri itu sendiri. Nah, di sini saya akan melakukan untuk startnya pada tanggal 1 November 2024, kemudian untuk akhirnya pada tanggal 31 Desember 2024. Kita print aja. Kita buka untuk laporan profit and loss-nya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, profit dan loss ini sebesar balance-nya sebesar 744 juta kurang lebih. Ada juga income-nya dari sales 769 juta, kemudian ada expense-nya sebesar min 24 juta, teman-teman. Yaitu dari cost of goods sold. Kita hapus saja. Kita mencoba untuk melihat pelaporan dari aged receivable. Nah, aged receivable ini merupakan angka dari umur dari piutang, teman-teman. Kita coba aja, kita print. Kita buka untuk piutangnya. Nah, untuk PT Kontri ini sendiri itu receivable-nya itu ada pada PT Mitra Sejati hutangnya teman-teman, piutangnya. Nah, sebesar 769 juta teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk melihat hutang. Tadi piutang, sekarang hutang di bagian aged payable, yaitu umur hutang. Nah, kita coba untuk pada tanggal 17 bulan 12 2024 kita print. Kita buka. Nah, di sini berarti pada PT Kontri itu tidak mempunyai utang ya teman-teman, sehingga untuk hasil dari pembayaran yang dilakukan oleh kami itu persiapan untuk keuangannya itu berarti balance ya teman-teman, berarti kita nggak berhutang pada vendor apapun. Oke, di sini kita mencoba untuk memeriksa trial balance. Oke, coba itu balance sheet aja. Kita melihat untuk balance sheet-nya. Tanggalnya kita buat pada tanggal 1 November, kemudian pada tanggal 31 Desember kita print. Kita buka. Nah, ini teman-teman. Untuk balance sheet-nya itu kosong ya teman-teman. Nah, untuk aset itu sebesar 744 juta telah diuraikan untuk outstanding receipt, outstanding payments, dan juga account receivable. Nah, di sini ada liability juga sebesar 744 juta telah dibayarkan sehingga untuk balance sheet-nya 0. Nah, ini juga
profit, keuntungan dan kerugiannya itu udah dikurangkan sebesar 744 juta, teman-teman. Oke. Nah, ini dari finansial dari report laporan ini bisa dikirimkan ke vendor yang bersangkutan, teman-teman. Nah, sini. Jadi si general accounting ini tugasnya hanya memeriksa, mengelola, sehingga melakukan pelaporan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh masing-masing role job gitu, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba nih, jika saya sebagai general accounting telah memeriksanya, kita mencoba untuk melakukan pelaporan. Nah, ini teman-teman. Di sini kami membuat discuss dari PT Country itu sendiri. Saya membuat misalnya di sini saya sebagai general accounting telah memeriksa semua transaksi dan telah melakukan print laporan. Kita kirim aja. Nah, itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai general accounting. Semoga dengan ini dapat menambah ilmu juga untuk kita semua pada perusahaan konstruksi ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk inventory sendiri, saya akan melakukan reporting. Untuk reporting yaitu kita akan melihat berapa banyak on-hand inventory yang sudah dilakukan, dan on-hand inventory saat ini setelah melakukan sales dan juga purchasing. Untuk di gudang proyek Banyuwangi sendiri masih belum ada, dikarenakan kita tidak membeli apa-apa dari di gudang proyek Banyuwangi. Untuk Semarang juga sama. Untuk gudang proyek Surabaya di sini on hand inventory untuk semen Portland ada 200, dan gudang pusat Bandung besi betonnya adalah 1 untuk on hand. Untuk movie story di sini ada 3 buah movie story, yaitu besi beton ke partner vendor dan semen Portland dari partner vendor ke WH SBY Stock, dan ini adalah WH in, di mana terjadi perpindahan antara vendor ke gudang kita. Selanjutnya adalah valuation. Di sini ada besi beton. Di sini juga sama, untuk melacak besi mana, botakan mana, dan semen mana atau produk mana yang lebih dahulu. Di sini kita menggunakan FIFO, jadi kita mengevaluasi produk mana yang keluar terlebih dahulu. Di sini referensinya ada 002, 001, dan 001. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan Yeskiel Parusit dengan CP215. Di sini saya akan menjalankan role saya di proyek akhir ini sebagai role e-commerce, teman-teman. Nah, untuk angka pertamanya saya akan menunjukkan terlebih dahulu, teman-teman. Di sini website dari Country yang sudah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan daripada tampilan dari toko yang sudah dibuat ya, teman-teman. Nah, ini merupakan yang sudah saya buat sebagai role e-commerce, dimana sini ada beberapa produk, juga ada tagnya dan juga ada price listnya dan ada desainnya, teman-teman. Nah, untuk cara men-check outnya, langkah pertamanya kita terlebih dahulu untuk login ya, teman-teman. Nah, di sini login sebagai customer ya, teman-teman. Nah, kita klik login. Nah, jadi kalau nggak login tuh nantinya nggak bakal bisa nerima atau men-check out ya, teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dulu. Setelah masuk seperti ini tampilannya, maka kita pilih nih, klik toko. Ini sudah masuk di websitenya, teman-teman. Nah, kita masuk ke e-commerce. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman.
Nah, di sini ada beberapa produk, teman-teman. Saya akan contohkan, saya akan pilih misalkan di sini ada beberapa produk, ada Contriplicas Mix K300, K350, K200 dan beberapa produk lainnya. Misalkan di sini saya klik yang Contriplicas Mix K300. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, teman. Di sini ada 360 derajat fotonya, kemudian juga ada spesifikasi ini daripada produknya, dan di sini kita mau mendapatkan diskon ya, teman. Kita klik aja diskon. Nah, untuk mendapatkannya di sini saya sudah buatkan 7 produk ya, teman. Oke. Nah, di sini oke, kita ulang dulu ya, teman, karena oke, kita refresh. Nah, di sini kita contohkan saja 7 produk ya, teman. Kita tambahkan keranjang aja. Nah, di sini fitur-fiturnya banyak ya, teman. Nah, kita check out aja. Nah, di sini ada keterangannya nih, teman, tambahkan ke keranjang. Nah, kita langsung aja ke checkout, lanjutkan checkout ya, teman. Nah, di sini nantinya akan muncul tampilan tinjau seperti ini, teman-teman, dimana kita memastikan terlebih dahulu produk yang sudah kita pesan. Nah, di sini ada subtotalnya dengan pajaknya. Nah, kita langsung klik checkout aja, teman. Klik checkout. Nah, nantinya kita akan diarahkan ke pengiriman terlebih dahulu nih, teman. Namun di sini saya sudah mengisi alamatnya. Nah, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu. Kita wajibkan untuk menginput terlebih dahulu, teman-teman, alamat kemana tujuan daripada produk yang dikirim. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus melakukan konfirmasi order nih, teman. Nah, di sini saya menggunakan Bank Mandiri dengan pengirimannya di sini sudah tertera 159.000. Nah, di sini jadi totalnya ada 6.641.700. Nah, di sini langsung saja kita klik bayar sekarang ya, teman. Kita klik bayar sekarang, kita tunggu sebentar, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Terima kasih atas pesanan Anda. Nah, ini artinya kita bisa cek terlebih dahulu ya, teman. Nih, kita misalkan kita lihat di sini, teman, akun saya. Nah, kita klik quotation yang untuk ditinjau. Nah, kita klik aja di sini. Nah, ini merupakan checkoutan daripada si customer ya, teman, dimana sudah muncul kode penawarannya yaitu S00014. Kita cek detailnya, teman. Nah, seperti ini penawarannya ya, teman-teman. Nah, untuk melakukan checkoutnya di sini kita tinggal klik setuju dan tanda tangani ya, teman-teman. Nah, di sini diterima atas PT Perkasa Dia Razaldi dengan total yang sekian tadi yang dijumlahkan. Nah, di sini namanya, kemudian tanda tangan, kita terima aja tanda tangan. Kita tunggu lagi sebentar, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman, daripada tampilan dari order penjualannya. Nah, di sini kita diwajibkan untuk melakukan pembayaran ya, teman-teman. Nah, namun di sini sampai di sini ya, teman-teman, untuk checkoutannya daripada si customer. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke akun daripada staff e-commerce, yaitu saya sendiri ya, teman-teman. Nah, kita masuk aja di sini. Nah, kita masuk aja login. Nah, di sini tampilannya kita masuk ke modul website ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik e-commerce ya, teman-teman. Menu e-commerce ini di dalamnya nantinya akan ada order ya, teman. Nah, di sini terlihat ordernya sudah dibuat ya, teman. Di sini kita klik aja langsung. Nah, di sini adalah tampilan daripada
penawaran yang sudah dilakukan tadi oleh customer nih teman. Nah, kita langsung aja kita klik invoice-nya teman. Nah, di klik invoice ini kalau misalkan dirasa sudah dibayar ya teman. Nah, kita klik invoice saja. Nah, kita klik create. Nah, nantinya di sini akan muncul tampilan seperti ini teman, masih draft ya teman. Nah, kemudian langsung saja kita review dulu di akun customernya, nanti akan seperti ini ya teman, menyelesaikan yang tadi. Nah di sini sudah ya teman ya, dimana nantinya akan dilanjutkan oleh staff daripada accounting ya teman. Namun di sini sebagai e-commerce untuk mengkonfirm order aja yang sudah dibuat tadi oleh customer. Nah kemudian nantinya akan dibayar, kemudian akan pindah ke accounting seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap pasca proyek, PT kami memberikan garansi maintenance terhadap proyek konstruksi yang telah kami kerjakan. Nah, di sini kami menerapkannya dengan menggunakan modul maintenance, di mana modul maintenance ini kita gunakan untuk mengelola maintenance request, equipment, dan juga tim teknisi. Nah, untuk maintenance request, di sini sudah ada beberapa request pemeliharaan, salah satunya yakni kerusakan paving untuk pembangunan kantor di PT Mitra Sejati. Di mana detail dari maintenance request ini adalah berupa kerusakan paving di dalam proyek pembangunan kantor PT Mitra Sejati. Nah, request ini dibuat oleh Iwan Setiawan selaku Project Manager, dengan nantinya peralatan yang akan digunakan untuk kerusakan paving ini adalah block splitter yang masuk kepada kategori struktural. Kemudian di sini terdapat request date dan juga maintenance step. Di sini maintenance step adalah korektif karena diperlukan penggantian untuk paving yang rusak. Nah, timnya ini masuk kepada tim teknisi struktural yang diketuai atau di-PJ oleh Raka Utama dengan jadwal yang telah ditentukan, dan durasi maintenance ini sekitar 10 jam. Nah, selain untuk mengelola maintenance request, modul maintenance ini juga dapat digunakan untuk mengelola equipment atau peralatan-peralatan maintenance dan juga tim teknisi. Nah, pada equipment di sini, kita dapat menginputkan alat-alat apa saja dan juga responsibel dari setiap alat-alat tersebut. Nah, selanjutnya modul ini juga digunakan untuk mengelola tim maintenance atau tim teknisi seperti ini, dan juga dapat digunakan untuk mengelola equipment kategoris atau peralatan mana saja yang masuk di dalam kategori tertentu. Maintenance calendar ini digunakan untuk melihat jadwal maintenance atau perbaikan yang akan dilakukan oleh tim teknisi.